Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama terkait teknik penentuan sampel penelitian. Penentuan sampel dalam penelitian merujuk pada cara ataupun metode yang digunakan untuk memilih kelompok individu dan objek yang akan dijadikan subjek penelitian. Pemilihan sampel yang tepat sangat penting untuk memastikan hasil penelitian yang representatif dan dapat digeneralisasi. Berikut ini ada beberapa teknik penentuan sampel yang umum digunakan dalam penelitian. 1. Sampling acak atau random sampling. Teknik ini memberikan peluang yang sama bagi setiap individu dalam populasi untuk terpilih menjadi sampel. Biasanya dilakukan dengan menggunakan tabel angka acak ataupun perangkat lunak statistik. Yang kedua, sampling non-acak. Teknik ini tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap individu dalam populasi untuk terpilih. Teknik ini juga digunakan ketika populasi terlalu besar atau sulit diakses secara keseluruhan. Yang ketiga, sampling sistematik. Teknik ini melibatkan pemilihan sampel dengan mengikuti sistem atau aturan tertentu, misalnya memilih setiap individu KN dalam daftar populasi yang telah disusun. Yang keempat, sampling proporsional. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa proporsi karakteristik dalam sampel mencerminkan proporsi yang ada dalam populasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data kualitatif. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam pengumpulan data kualitatif, yaitu yang pertama teknik wawancara, yaitu di mana peneliti berdialog dengan responden untuk menggali informasi, emosi, atau pengalaman mereka. Nah, wawancara ini bisa bersifat terstruktur, semi terstruktur, dan juga tidak terstruktur. Nah, yang kedua yaitu observasi, yaitu di mana peneliti mengamati perilaku, situasi, atau interaksi sosial secara langsung. Observasi bisa dilakukan secara partisipatif atau peneliti ikut terlibat dalam pengamatan tersebut, atau non-partisipatif atau hanya sekedar mengamati. Nah, selanjutnya yaitu dokumentasi. Nah, di mana menggunakan dokumentasi tertulis, foto, video, atau rekaman audio sebagai sumber data. Dokumen ini memberikan konteks dan bukti tambahan. Selanjutnya yaitu focus group discussion atau FGD, yaitu diskusi kelompok kecil untuk mendapatkan perspektif kolektif terkait suatu topik. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif. Ada beberapa teknik penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama dengan kuesioner, yaitu berisi serangkaian pertanyaan tertutup atau terbuka yang diberikan kepada responden. Yang kedua, dapat dilakukan secara langsung atau online. Nah, yang ketiga yaitu contohnya seperti survei kepuasan pelanggan. Nah, yang kedua yaitu observasi terstruktur, yaitu peneliti mengamati fenomena tertentu dengan panduan kategori yang sudah ditentukan. Contohnya, menghitung jumlah kendaraan yang melintas. Nah, yang ketiga yaitu tes, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan atau karakteristik tertentu. Contohnya yaitu tes psikolog atau tes akademik. Nah, selanjutnya yaitu dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dari dokumen atau arsip yang sudah ada seperti laporan, statistik, atau rekaman. Nah, selanjutnya yaitu wawancara terstruktur, yaitu menggunakan daftar pertanyaan yang sama untuk semua responden dengan fokus kuantitatif jawaban. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teknik pengumpulan data penelitian gabungan dan juga teknik analisis penelitian kualitatif. Kita masuk pada bahasan pertama, teknik pengumpulan data penelitian gabungan, yaitunya 1. Melalui wawancara. Wawancara dilakukan bersama dengan responden penelitian dengan mengajukan pertanyaan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitunya melalui observasi. Observasi dilakukan bersama dengan subjek penelitian untuk mengamati subjek penelitian dari tingkah laku ataupun hal lain yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang ketiga yaitunya melalui angket. Angket di sini untuk memperoleh data kuantitatif
yang lebih besar lagi yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun materi selanjutnya yaitu teknik analisis dari penelitian kualitatif. Yang pertama teknik analisis tematik yaitu melakukan identifikasi terhadap data dalam penelitian yang dilakukan. Yang kedua yaitu teknik analisis naratif. Sebagai peneliti kita memahami cerita yang berasal dari partisipan yang ada dalam penelitian yang dilakukan. Yang ketiga yaitu analisis studi kasus. Sebagai seorang peneliti harus memahami bagaimana studi kasus yang ada dalam penelitian, baik itu satu ataupun dua ataupun lebih studi kasus yang ada dijabarkan dalam penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data, yaitu pertama pada penelitian kuantitatif. Ada beberapa poin dalam teknik analisis data pada penelitian kuantitatif. Yang pertama itu ada deskriptif statistik. Statistik deskriptif untuk mendeskripsikan dan meringkas data. Teknik ini meliputi yang pertama itu ada mean atau rata-rata, yaitu dengan menunjukkan nilai tengah dari sekumpulan data. Yang kedua yaitu ada median. Median yaitu nilai tengah yang membagi data menjadi dua bagian yang sama. Yang ketiga itu ada mode atau modus. Mode atau modus yaitu nilai yang paling sering muncul dalam data. Dan yang keempat itu ada standar deviasi, yaitu mengukur seberapa jauh data tersebar dari rata-rata. Yang terakhir yaitu ada range, yaitu selisih antara nilai tertinggi dan terendah dalam data. Poin yang kedua yaitu ada uji hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk menentukan apakah ada cukup bukti dalam sampel data untuk mendukung hipotesis tertentu. Beberapa uji hipotesis yang umum yang pertama itu ada uji T atau t-test, yaitu untuk membandingkan rata-rata dua kelompok. Yang kedua yaitu ada independent t-test, yaitu untuk dua kelompok independen. Yang ketiga itu ada paired t-test, yaitu untuk data berpasangan seperti sebelum dan sesudah perlakuan. Yang keempat yaitu ada ANOVA atau Analysis of Variance, yaitu untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok. Yang kelima yaitu ada One Way ANOVA untuk satu variabel pasangan independen. Yang selanjutnya itu ada Two Way ANOVA untuk dua variabel independen. Dan yang terakhir itu ada Chi-square test untuk menguji hubungan antara dua variabel kategorik. Poin selanjutnya itu ada regresi. Analisis regresi untuk memahami hubungan antara satu variabel independen dengan satu atau lebih variabel independen. Jenis-jenis regresi meliputi yang pertama regresi linear sederhana, yang kedua itu regresi linear berganda, dan yang ketiga yaitu regresi logistik. Yang keempat itu korelasi. Korelasi yaitu mengukur kekuatan dan arah hubungan antar dua variabel. Teknik korelasi yang umum adalah yang pertama Pearson correlation atau mengukur hubungan linear antar dua variabel kontinu, dan yang kedua Perman's rank correlation, yaitu mengukur hubungan antara dua variabel ordinal atau ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi. Yang poin kelima yaitu ada analisis faktor. Analisis faktor untuk mengidentifikasi struktur yang mendasari dalam data dan mengurangi jumlah variabel. Teknik ini bermanfaat untuk mengelompokkan variabel-variabel yang berkorelasi tinggi menjadi faktor-faktor yang kecil. Yang keenam yaitu ada cluster analysis. Analisis cluster adalah teknik untuk mengelompokkan objek atau kasus ke dalam kelompok yang memiliki karakteristik serupa. Ini sering digunakan dalam segmentasi pasar, biologi, dan pengelompokan pola. Yang ketujuh yaitu Structural Equation Modeling atau SEM. SEM adalah teknik analisis yang menggabungkan regresi, analisis faktor, dan uji jalur untuk menguji model hubungan yang kompleks antara variabel. Yang terakhir yaitu analisis time series. Analisis time series untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Teknik ini meliputi decomposing, yaitu memisahkan data time series menjadi tren, musiman, dan residu. Yang selanjutnya itu ada ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average, yaitu model untuk memprediksi data time series. Yang selanjutnya yaitu ada teknik analisis data dalam penelitian mixed atau gabungan.
teknik analisis data penelitian gabungan atau mixed method research mengintegrasikan metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Secara umum, teknik yang pertama yaitu analisis kuantitatif. Gunakan statistik deskriptif atau rata-rata persentase untuk menggambarkan data. Yang kedua itu lakukan analisis inferensial seperti uji T, ANOVA, regresi, dan lain-lain jika diperlukan untuk menguji hipotesis. Yang kedua itu analisis kualitatif. Gunakan teknik seperti coding, terbuka, axial, selective coding untuk mengidentifikasi tema atau pola. Yang kedua itu analisis mendalam melalui narasi atau deskripsi tematik. Yang ketiga itu integrasi data, seperti sequential analysis, yaitu hasil dari satu metode digunakan untuk mendukung atau memperluas analisis metode lainnya. Yang kedua itu concurrent analysis, yaitu data dari kedua metode dianalisis secara bersamaan, kemudian dibandingkan untuk melihat konsistensi atau perbedaan. Yang ketiga itu triangulasi, yaitu bandingkan dan gabungkan hasil untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Yang keempat itu ada pelaporan hasil. Sajikan hasil kuantitatif dalam bentuk angka, tabel, grafik, dan kualitatif dalam bentuk narasi, kutipan langsung secara paralel atau integratif. Yang kedua yaitu jelaskan bagaimana kedua hasil saling melengkapi untuk menjawab tujuan penelitian.